Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini adalah presentasi dari tugas pertama mata kuliah pembelajaran mesin. Jadi, perkenalkan nama saya Muhammad Rizkyullah Rahab dengan NIM 21140199. Jadi, yang pertama itu apa itu agent? Dalam pembelajaran mesin, istilah agent digunakan untuk merujuk pada entitas yang dapat melakukan tindakan di lingkungan tertentu dengan tujuan untuk mencapai suatu objektif atau memaksimalkan suatu nilai tertentu. Apa sih? Pasti ada nggak timbul pertanyaan, apa saja agen dalam pembelajaran mesin? Bagaimana agen berperan dalam pembelajaran mesin? Bagaimana agen dalam pembelajaran mesin dapat dijelaskan secara umum? Untuk yang pertama, agen berbasis aturan atau rule-based agent. Agen ini beroperasi berdasarkan sejumlah aturan atau keputusan yang telah ditentukan sebelumnya. Mereka melakukan tindakan berdasarkan kondisi-kondisi yang telah didefinisikan. Contoh dalam rule-based agent itu sistem pengolahan lalu lintas yang menggunakan aturan tertentu untuk mengatur lampu lalu lintas berdasarkan kondisi lalu lintas yang terdeteksi. Jadi di sini ada contoh rambu lalu lintas yang sering kita lihat di jalanan. Kemudian ada agent berbasis model based agent. Agent ini menggunakan model internal atau representasi dari lingkungan di sekitarnya dengan membangun pemahaman tentang bagaimana lingkungan berinteraksi dengan mereka dan menggunakan informasi ini untuk mengambil keputusan. Pada contohnya itu robot pembersih yang memiliki model internal lingkungan rumahnya, memahami letak objek, dan menggunakan informasi tersebut untuk merancang rute pembersihan. Contoh pada agent ini adalah robot pembersih, seperti yang ada pada gambar. Kemudian lanjut, agent berbasis tujuan atau goal-based agent. Agent ini berfokus pada pencapaian tujuan tertentu. Mereka memilih tindakan yang diharapkan dapat membawa mereka lebih dekat ke arah tujuan tersebut. Contoh goal-based agent itu sistem rekomendasi e-commerce yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan dengan merekomendasi produk kepada pengguna berdasarkan referensi dan riwayat pembelian mereka. Pada contoh gambar, saya mengambil Shopee karena Shopee saya sering pakai dan dia ketika saya mencari suatu produk yang saya cari misalkan kacamata, misalkan kacamata, nanti akan muncul rekomendasi kacamata ataupun seperti celana pendek. Maka rekomendasi Shopee sering memunculkan celana-celana pendek yang mungkin sesuai sama saya saya inginkan. Kemudian ada agent pembelajaran atau learning agent. Agent ini dapat belajar dari pengalaman mereka menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk meningkatkan kinerja mereka seiring waktu untuk melalui interaksi dengan lingkungan. Contoh pada learning agent itu algoritma rekomendasi film yang belajar dari referensi pengguna dan umpan balik mereka untuk memberikan rekomendasi yang semakin tepat. Pada contoh gambar di sebelah, saya mengambil Idlix. Saya sering memakai Idlix karena dia gratis juga. Dan saya mendapatkan film rekomendasi itu film action. Karena saya baru-baru ini suka sekali sering nonton film action. Kemudian agent reflektif atau reflex agent. Agent ini membuat keputusan berdasarkan pada kondisi langsung dari lingkungan tanpa mempertimbangkan sejarah atau informasi tambahan
tindakan mereka didasarkan pada stimulus langsung. Contoh dari reflex agent itu sistem kontrol klimatisasi yang secara otomatis menyesuaikan suhu berdasarkan sensor suhu saat ini tanpa mempertimbangkan sejarah suhu. Pada contoh gambar di samping itu sistem kontrol pada suhu yang sering kita lihat pada ruangan atau pabrik pabrik puyuh. Karena puyuh itu sendiri eh, sangat berpengaruh suhu pada kondisi tubuh puyuh tersebut ataupun telur-telur mereka. Kemudian ada agen berbasis tindakan, utility based agent. Agent ini memilih tindakan berdasarkan nilai utilitas yang dihubungkan dengan setiap tindakan mereka, berusaha untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan dari tindakan yang diambil. Sistem manajemen energi rumah pintar yang memiliki antara sumber energi berdasarkan utilitas masing-masing dalam kondisi saat itu. Jadi contoh di gambar itu ada smart home yang berbagai banyak agent-agent yang di dalamnya. Mungkin saya akan jelaskan satu agent seperti lampu dengan sensor gerak. Jadinya begitu ketika kita memasuki suatu ruangan, misalkan kamar, itu dia akan menghidupkannya lampu karena di situ ada pasti kita sistem ada sensor gerak. Dia memindai kita sedang bergerak, berarti sedang ada orang di rumah dan lampunya hidup dengan sendiri. Begitu begitu kita seperti diam ataupun seperti kita meninggalkan kamar, maka dia akan mematikannya lampu dengan sendirinya. Lalu ada agent berbasis kebutuhan atau satisfying agent. Agent ini mencari solusi yang memadai atau memuaskan tanpa perlu mencapai solusi optimal. Mereka mencari tindakan yang cukup baik untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dari satisfying agent itu seperti asisten virtual yang mencari informasi yang memadai untuk menjawab pertanyaan pengguna tanpa harus mengejar solusi yang optimal. Contoh pada gambar itu ada Bing dari Microsoft, yaitu asisten virtual untuk mencari informasi. Lalu ada seperti contohnya GPT juga itu sama seperti asisten virtual yang ada pada Bing. Lalu ada agent berbasis persepsi atau perception based agent. Agent ini berfokus pada pengolahan informasi dari lingkungan mereka melalui sensor dan persepsi. Mereka menggunakan informasi ini untuk membuat keputusan. Contoh pada perception based agent itu adalah mobil otonom yang menggunakan sensor seperti lidar dan kamera untuk mengenai objek di sekitarnya dan mengambil keputusan navigasi. Contoh pada gambar adalah mobil Tesla. Dia eh, memindai atau dapat melihat di situ ada rambu lalu lintas, ada orang sedang berjalan di depannya dan mobil yang ada di depannya juga. Oke, mungkin segitu saja video presentasi dari jenis-jenis agent. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Link link PDF ataupun presentasi akan saya bagikan di kolom komentar maupun deskripsi.